18063. Di video kali ini saya akan membuat dua agenda, yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan. Jadi dua kegiatan ini sebagai bentuk KKN online yang akan kami jalankan. Tugas utama yakni saya akan membuat tanaman hidroponik, dan kedua kegiatan tambahan saya akan membuat hand sanitizer atau disinfektan untuk pencegahan COVID-19. Jadi di video ini saya akan membuat kedua agenda tersebut sebagai salah satu bentuk kuliah kerja nyata yang akan saya jalankan di tengah masa pandemi ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah proses penyemaian. Dalam proses penyemaian, hal-hal yang kita butuhkan untuk berlangsungnya penyemaian adalah yang pertama ada media spon, yang kedua ada bibit tanaman sawi atau tanaman yang akan kita gunakan, yang ketiga ada air untuk membasahi spon, yang keempat ada pisau untuk memotong spon, yang kelima ada sebuah sapu lidi untuk melubangi spon. Setelah melakukan proses pemotongan spon, pelubangan spon, dan memasukkan biji atau benih ke dalam spon, hal berikutnya adalah kita akan melakukan penyemaian. Penyemaian ini kita tunggu waktu, membutuhkan waktu sekitar 5 atau 6 hari. Seperti ini. Lalu kita akan membasahi sponnya ini menggunakan air. Setelah basah seperti ini, kita akan tunggu waktu 5-6 hari untuk proses pertumbuhan bibit sawi. Sambil menunggu benih yang kita semaikan, saya akan membuat media berikutnya, yaitu untuk pengaliran terhadap sayuran atau tanaman yang akan kita bikin hidroponik. Untuk itu, bahan-bahan yang akan kita butuhkan adalah yang pertama botol bekas, yang kedua ada botol aqua, yang ketiga ada cutter, keempat ada besi untuk melubangi botol, dan yang kelima ada mantik. Langsung saja kita melakukan proses pemotongan pada botol. Nah, setelah proses pemotongan, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Ada 3 lubang di sini yang saya buat, dan botol ini sudah saya lubangi di bawahnya menggunakan besi, sehingga gambarannya akan seperti ini. Benih yang kita semaikan 5 hari yang lalu telah tumbuh. Ini dia.
setelah benih ini tumbuh, hal berikutnya yang saya lakukan adalah memindahkan benih ini ke dalam media, botol dan air yang telah saya siapkan. Berikutnya saya akan memindahkan benih yang telah disemaikan ke dalam botol ini dan akan memasukkannya ke media, botol dan air yang sudah saya siapkan. Nah, setelah semua sudah dimasukkan seperti ini, kita akan pindahkan ini lagi ke air ini yang sudah saya siapkan. Setelah masukkan begini, kita akan menunggu waktu pertumbuhannya sekitar 2-3 minggu. Maka sayur yang akan kita tanam bisa dipanen. Selama 2 minggu, dengan susah payah dan bantuan dari teman-teman semua, akhirnya sayur yang kita tanam pada 2 minggu yang lalu membuahkan hasil yang cukup memuaskan dan cukup bermanfaat bagi saya dan untuk teman-teman yang tentunya ingin mengikuti apa yang saya buat. Langsung saja kita akan melihat hasilnya seperti ini. Jadi di sini pertumbuhannya selama 2 minggu, ada beberapa perlakuan khusus yang saya buat pada tanaman ini. Hasilnya akan seperti ini. Setelah melihat hasilnya, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah saya akan membagikan hasil yang saya buat kepada teman-teman yang lagi membutuhkan di tengah masa pandemi ini. Baik, untuk kegiatan tambahannya saya akan membuat hand sanitizer.
Di samping saya ini ada saudara saya yang akan saya ajar untuk membuat hand sanitizer. Nah, bahan yang akan kita gunakan dalam membuat hand sanitizer, bahan utamanya itu ada dua. Yang pertama ada daun sirih, dan yang kedua ada jeruk nipis. Selain bahan yang akan kita gunakan, ada juga alat-alat yang akan kita gunakan untuk memotong dan mensterilisasikan bahan ini. Alat yang akan kita butuhkan adalah yang pertama pisau cutter, yang kedua ada saring, yang ketiga ada botol, yang keempat ada panci yang sudah saya rebus airnya untuk merebus ini daun sirih dan juga air dari jeruk nipis. Langsung saja kita akan mulai ke proses pengerjaannya. Ya baik, jadi sambil menunggu airnya mendidih, kita akan melakukan pencucian terhadap daun sirih ini dan jeruk ini. Jadi mungkin saudara bisa mencucinya untuk melakukan kegiatan berikutnya. Jadi setelah kita mensterilkan daun sirih ini, hal berikutnya kita akan merebus daun sirih ini sampai air ini betul-betul mendidih. Ya baik, setelah daun sirih yang kita rebus sudah masak dan airnya sudah mendidih, kita akan diamkan dia selama beberapa menit hingga uapnya ini tidak terlihat lagi. Sembari kita menunggu ini dingin, kita akan memotong jeruk dan kita akan memeras airnya. Jeruk ini sebelumnya sudah saya tindis supaya dia lembek seperti ini sehingga kita memeras airnya mudah atau gampang. Nah, setelah daun jeruk sudah terperas seperti ini, kita akan menyaring daun jeruk ini, kemudian akan dicampur dengan air bekas perebusan daun sirih. Nah, setelah daun jeruk sudah tersaring seperti ini, hal berikutnya adalah kita memindahkan daun sirih ini, kemudian kita akan mengambil airnya dan menyaring. Kita gabungkan dengan air jeruk yang sudah kita peras dan kita saring. Baik, setelah daun sirih
dan setelah rebusan air daun sirih dan perasan jeruk nipis sudah tercampur seperti ini, kemudian saya akan menambahkan sedikit alkohol pada hand sanitizer yang saya buat ini. Setelah semua sudah tercampur, kita akan aduk-aduk sedikit supaya semuanya menjadi merata. Lalu hand sanitizer yang saya buat ini akan siap dikemas ke dalam botol-botol yang sudah disediakan. Proses pengemasannya kita lakukan seperti ini.